Kan tema kita hari ini kita ingin membangun loyalitas, bukan sekedar punya pelanggan pegang kartu member kita. Tapi kita ingin setelah dia pegang kartu member kita, dia menjadi loyal ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk Bapak Ibu yang hari ini tengah melaksanakan ibadah puasa. Sampai maghrib nanti tentunya udah terlatih ya. Dan staminanya juga tambah oke. Hari ini kita punya satu tema yang cukup menarik nih Bapak Ibu. Karena dari setiap bisnis pastinya kita ingin adanya loyalitas dari pelanggan. Nah, ini harus dibangun. Ada cara, ada triknya, dan akan dikupas secara tuntas oleh mentor kita, konsultan retail bisnis kebanggaan kita, Bapak Christian F. Guswai di RZA 55 ini ya. Oke, 7 langkah membangun loyalitas pelanggan akan dikupas satu persatu. Silakan Pak Christian F. Guswai, karena nantinya akan banyak pertanyaan dari teman-teman kita ya. Baik, terima kasih Mbak Riri telah membuka Retail Zoom S kita yang ke-55 ya. Tanpa terasa kita sudah masuk ke edisi ke-55. Artinya kita telah bertemu sepanjang 55 kali ya. Mudah-mudahan ada yang beneran tanpa putus ya. Kalau Mbak Riri ada absen 2 kali ya kalau nggak Dua salah. kali, ya. Adakah yang 55 kali tanpa putus? Boleh nanti sampaikan. Ya. Kayaknya Kalau akan dapat reward nih. apakah Anda sudah membuat program loyalitas pelanggan? Ternyata 75% menyatakan sudah, 25% menyatakan belum. Pertanyaan kedua, apakah toko Anda mempunyai kartu member? 84% mengatakan iya dan sisanya menyatakan tidak. Jika punya, apakah kartu membernya memberikan beberapa benefit bagi pelanggan? 82% menyatakan iya. Sementara ada berapa persen nih? 5% menyatakan belum dan sisanya memang belum punya kartu member. Jika belum punya kartu member, alasan belum punya. 8% menyatakan tidak melihat gunanya, 10% tidak tahu caranya, kemudian 7% sistem POS-nya tidak mendukung, dan 76% menyatakan sudah punya. Ya, silakan. Masih ada yang belum Ketinggalan. mengisi ternyata, baru 89% yang mengisi. Silakan mengisi poll kita supaya kita tahu situasi terkini. Ya, ternyata sebagian besar, 75% menyatakan sudah memiliki loyalitas pelanggan. Nah, kita ingin hari ini sharing tentang langkah-langkah untuk membangun loyalitas pelanggan ya, karena dia tidak otomatis ya. Beberapa di antara kita ini mengira segala sesuatu itu otomatis. Contoh, kalau punya kartu member, otomatis itu pelanggan loyal. Ya. Banyak yang berpikir begitu kan, Mbak Riri ya. Saya rasa pemikiran-pemikiran otomatis kemudian dengan sendirinya itu yang harus benar-benar kita waspadai karena kenyataannya tidak seperti itu ya, sehingga saya merasa relevan untuk kita membahas ini ya. Sudah lihat ya, 7 langkah membangun loyalitas pelanggan. Apa saja langkahnya? Langkah pertama, tentu saja kita harus punya yang disebut membership ya. Ini langkah awal. Maka itu saya tanyakan tadi, berapa banyak di antara kita? 75% menyatakan sudah punya. Nah, punya adalah langkah awal. Langkah pertama ya, punya dulu. Kalau tidak, maka yang langkah-langkah berikutnya tidak bisa dijalankan, tidak ada relevansinya ya, tidak berhubungan lagi. Nah, hati-hati di langkah pertama. Langkah pertama justru langkah yang paling krusial, paling penting di antara
semua langkah-langkah ini. Ya, orang bilang kan perjalanan 1 mil dimulai dari langkah pertama. Ini yang banyak kelolosan ya, punya membership, yes. Tapi apakah, ini pertanyaan penting, apakah datanya valid? Data valid minimal Anda tahu nama dari member tersebut. Anda punya WA number-nya, nomor teleponnya, sehingga bisa dikontak. Dan Anda tahu alamatnya. Ya, untuk membuat dia valid tidak valid, sebaiknya dilengkapi ID card. Ya, dilengkapi ID card. Kenapa? Supaya kita tahu lokasi dia sebenarnya di mana. Nanti ada gunanya di langkah-langkah berikutnya. Ya, pastikan data member Anda bermutu ya, valid ya, bermutu, bukan data bodong. Berapa banyak dari kita punya kartu member, kalau ditanya berapa? Banyak, 40.000, 50.000, 60.000. Tetapi ketika saya cek punya nomor teleponnya, bisa 20% nggak punya. Ternyata bodong. 20% nggak ada nomor teleponnya. Ada yang namanya pun kosong. Kita nggak bahkan tidak tahu. Itu siapa yang pegang? Nggak tahu. Ya, itu disebut apa? Data tidak valid. Ya, tidak valid itu data tidak bermutu. Tidak ada gunanya. Ya, bahkan saya berani sarankan itu di-scrap aja. Karena Anda sedang menghibur diri sendiri seolah-olah member kita banyak, nyatanya tidak ada gunanya. Ya, jadi cek kalau Anda memang betul punya membership, coba selesai acara ini tarik data berapa banyak dari mereka yang punya nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Kemudian dari sekian banyak itu berapa yang nomornya valid. Bisa Anda tes ya. Anda kirimin WA untuk menyapa mereka dan Anda tahu apakah nomor tersebut valid atau tidak. Apakah nomor tersebut bisa dihubungi atau tidak. Jika tidak, lalu untuk apa yang Anda klaim sebagai Anda punya member? Ya, Anda punya pelanggan. Member itu adalah pelanggan Anda. Ya, kan tema kita hari ini kita ingin membangun loyalitas, bukan sekedar punya pelanggan pegang kartu member kita. Tapi kita ingin setelah dia pegang kartu member kita, dia menjadi loyal ya. Nah, saya ingatkan di salah satu retail Zoom S kita pernah membahas 4 daun semanggi ya, 4 daun semanggi. Di salah satu daun semanggi tersebut kita berikan apa? Berapa sering dia datang ke tempat kita? Berapa sering frekuensinya? Artinya apa? Apakah dia loyal atau tidak? Kalau dia sering datang, dia loyal. Tapi kalau dia datang sesekali, atau sesekali datang dan tidak pernah muncul lagi, maka dia tidak loyal. Dan loyalitas tersebut tidak gratis. Ya, tidak gratis dan tidak otomatis. Karena itulah kita akan membahasnya hari ini. Setelah Anda memiliki membership, datanya valid, baru Anda bisa masuk langkah kedua. Langkah kedua apa? Kita mencoba mengenali pelanggan melalui pengolahan data. Ya, database pelanggan harus diolah. Kalau sistem POS Anda mengandung CRM, Customer Relationship Management, maka hal-hal yang sedang saya akan uraikan ini betulan ada di tempat Anda. Ya, contoh, berapa sering dia belanja dalam 1 bulan, dalam 1 tahun? Berapa sering? Kan pelanggan yang loyal mereka yang sering datang. Frekuensinya tinggi. Tetapi apakah Anda tahu dalam sebulan dia muncul berapa kali? Dalam 1 tahun dia muncul berapa kali? Ya, di teori 4 daun semanggi, itu yang sangat menentukan stabilitas omset kita. Ya, justru pelanggan yang datang berulang, ya, bukan yang datang sesekali. Kemudian apakah Anda tahu produk yang dibeli? Waktu dia datang belanja, itu
tahu nggak produk yang dibeli apa saja? Kemudian dia sudah berapa lama sih jadi member kita? Ya, ini juga untuk mengukur apakah kita berhasil mempertahankan member atau kita kehilangan member. Ya, nanti ini ada kata kuncinya, member aktif, bukan sekedar member. Member yang aktif. Ya, sudah berapa lama? Ada member lama, sudah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu jadi member, tapi nggak pernah muncul. Sesekalinya dia datang tuh 10 tahun yang lalu. Ya, itu apakah Anda ketahui? Kemudian produk. Produk lain yang Anda bisa tawarkan. Kalau Anda tahu produk yang dia beli, Anda bisa mengkaitkan kemungkinan dia butuh produk lain. Ya, sehingga sangat relevan data-data yang tersimpan di dalam database pelanggan, ya. Kemudian, nah ini jarang sekali diukur berapa profit yang dihasilkan. Apakah pelanggan ini saking loyalnya dia sudah memberikan kita profit berapa? Dari mana? Dari kombinasi barang-barang yang dia beli. Bukan dari sesekali, tetapi dari sekian banyak barang yang dia sudah pernah beli di tempat kita, dia menghasilkan profit berapa. Kemudian apakah ada track record, apakah ada keluhan, ada catatan bahwa pelanggan ini pernah komplain ke tempat kita. Nah, berikutnya berapa jauh jarak rumah pelanggan dari lokasi kita. Makin jauh menunjukkan apa? Makin loyal dia. Sejauh itu aja dia mau datang ke tempat kita, apalagi kalau dekat. Ya, ini ada gunanya loh ini data ini. Kemana berikutnya kita akan tumbuh? Ya, kadang-kadang lokasi kita ini memang jauh dari lokasi dia. Ketika kita mencari lokasi, jangan-jangan inilah gerakan kita mendekatkan diri kepada pelanggan. Jadi gerakan tumbuh kita itu nggak ngawur, tetapi berbasis data. Bahwa pelanggan kita memang banyak tinggal di sebuah wilayah dan kita cukup jauh dari lokasi itu. Coba bayangkan kekuatan big data yang terkumpul dari database pelanggan kita. Ya, berapa banyak dari kita yang menyediakan waktu untuk mengolah data, menganalisa data dari member kita. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and